Shalom, jemaat sekalian yang saya kasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita masuk dalam Minggu Epifania dan teks Alkitab yang menjadi landasan pemberitaan firman Tuhan pada saat ini terambil dalam surat Paulus kepada jemaat di Efesus, pasalnya yang pertama, ayatnya yang ketiga sampai ayatnya yang ke-14. Surat Paulus kepada jemaat di Efesus, pasalnya yang pertama, ayat yang ketiga sampai ayatnya yang ke-14 menyatakan, "Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu, untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan, kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan kepada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu." Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada saat ini. Dari teks yang menjadi landasan pemberitaan firman Tuhan pada saat ini, kemudian saya mengangkat satu tema, yakni kasih menjadi nyata. Kasih menjadi nyata. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, ada sebuah pantun berkata begini, "Bunga wangi bernama selasi, tumbuh liar di pinggir kali. Saat dirimu curahkan kasih, hidup hampa gairah kembali. Pinggir sungai banyak nipah, sayang airnya terasa sepah. Kasih sayang semakin berlimpah, jadikan hidupku semakin indah." Jemaat yang dikasihi Tuhan, teks Alkitab yang menjadi landasan pemberitaan firman Tuhan pada saat ini merupakan surat yang ditulis oleh Paulus pada tahun 58 zaman bersama di
suatu penjara dan ditujukan kepada jemaat di Efesus. Dalam surat tersebut diceritakan tentang kekayaan orang-orang yang terpilih dan untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus. Nah, pada waktu penulisan surat ini, keadaan masyarakat Efesus pada saat itu adalah masih melakukan penyembahan terhadap dewa Yunani. Dewa yang mereka sembah pada saat itu adalah mereka sebut Dewi Artemis. Mereka memahami dan mempercayai bahwa Dewi Artemis ini adalah dewa kesuburan. Selain itu juga mereka melakukan penyembahan dan tunduk kepada kaisar. Melihat keadaan ini kemudian tergeraklah hati Paulus untuk mengirimkan suratnya kepada jemaat di Efesus. Paulus menulis surat ini dengan cara menceritakan bagaimana Tuhan telah memilih umatnya, bagaimana Tuhan melalui Yesus Kristus, anaknya, mengampuni dan membebaskan umatnya dari dosa, dan bagaimana janji Tuhan itu dijamin oleh Roh Kudus. Di dalam bagian yang kedua, diserukan kepada para pembacanya supaya mereka hidup rukun dan kesatuan mereka sebagai umat yang percaya kepada Kristus dapat terlaksana. Jemaat yang dikasihi Tuhan dipilih menjadi kudus sebagai anak-anak Allah adalah berkat rohani yang tak ternilai harganya. Dan merespon hal ini ada yang sungguh-sungguh meresapinya dengan penuh penghargaan, tetapi ada pula yang sebaliknya, yang bersifat acuh tak acuh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Paulus menekankan betapa luar biasanya pemilihan Allah itu. Melalui Yesus Kristus, Allah menebus kita dengan darahnya dan menganugerahkan pengampunan dosa sehingga kita diselamatkan dan menjadi milik kepunyaan Allah. Pemilihan Allah ini bukan karena kita layak. Pemilihan itu berdasarkan keputusan Allah yang berdaulat. Jadi istilahnya itu sebagai hak prerogatif Allah atas manusia. Sudah sepatutnya kita hidup secara bertanggung jawab sebagai orang-orang pilihan Allah, yaitu dengan hidup kudus dan menjadi puji-pujian bagi kemuliaan Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya teringat kemudian kepada lirik dari salah satu lagu rohani Kristen yang berkata begini: kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati. Kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami saling mengasihi. Ajarilah kami saling mengampuni. Ajarilah kami kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus, tiada batasnya. Saudara-saudara sekalian, sebagai bentuk pertanggungjawaban kita atas kasih yang telah dikaruniakan oleh Yesus kepada kita anak-anaknya adalah salah satunya dengan cara menyatakan kasih kepada semua orang tanpa terkecuali. Perwujudan kasih dapat kita mulai dari dalam rumah terlebih dahulu. Menjalin keakraban antara orang tua dengan anak, kakak beradik, serta antara orang tua dengan orang tua, suami istri. Kemudian kita jalin relasi dengan tetangga, dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kemudian lanjut daripada itu,
kita mewujudkan kasih Kristus terhadap orang-orang dalam cakupan yang lebih luas, dalam lingkungan pendidikan, masyarakat, dan dalam lingkungan gereja. Perwujudan kasih Kristus tidak boleh dinyatakan dengan kepalsuan. Maksudnya di sini adalah kasih yang pamrih, kasih yang pilih-pilih orang. Hal ini yang kemudian masuk dalam pengelompokan kasih yang dinyatakan dengan kepalsuan. Tidak. Kasih harus dinyatakan terhadap semua manusia tanpa terkecuali. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, anugerah kasih yang dikaruniakan oleh Yesus berhak untuk dirasakan oleh seluruh umat manusia. Marilah kita menjadi perpanjangan tangannya untuk menyatakan kasih tersebut. Biarlah orang-orang mampu melihat cerminan kasih Yesus melalui tingkah laku kita sehari-hari dalam bersosialisasi dengan masyarakat luas. Terpujilah Kristus. Amin.